Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Video kali ini saya tidak akan membahas terkait dengan kasusnya Ade Armando ya. Break dulu. Tapi ini ada video menarik terkait dengan Pantuhir prajurit TNI. Pantuhir itu kalau tidak salah penilaian panitia penentuan tahap akhir seseorang untuk bisa menjadi prajurit TNI. Nah, pada Pantuhir di Kodam 3 Siliwangi, Bandung, ada pemandangan yang menarik, yakni seorang calon prajurit ini dites tenaga dalamnya, kebolehannya oleh senior, oleh prajurit TNI senior. Dan seperti yang Anda lihat dalam video ini, calon prajurit kita sedang beradu tenaga dalam, sedang beradu kesaktian dengan prajurit TNI yang sudah senior. Dan ternyata tidak selamanya senior harus menang ya. Dalam adu kuat tenaga dalam dari jarak jauh ini ya, tidak tersentuh, sang calon prajurit berhasil memenangkan pertarungan. Tenaga dalamnya lebih kuat. Bagi kalian kadrun-kadrun nggak usah nyinyir, nggak usah komentar, nggak usah bilang musyrik, nggak usah bilang syirik, tempiling di sana. Inilah kekayaan ilmu di tanah Nusantara ini. Kita bertarung tidak harus dari jarak dekat, tidak harus menyentuh fisik, tapi juga bisa dari jarak jauh. Ini harus kita syukuri. Khasanah keilmuan semacam ini, khasanah kekayaan keilmuan di tanah Nusantara ini memang luar biasa, beraneka ragam. Model-model begini pun berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain, antara suku dengan satu suku dengan suku yang lain di penjuru Nusantara ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali macam teknik dan cara-caranya. Ritualnya juga berbeda-beda. Jangan bilang syirik kalau kamu nggak tahu. Oke, selamat ya. Ternyata prajurit TNI kita tidak hanya dibekali tentang ilmu kasat mata, tentang kekuatan physically, tetapi juga tentang kekuatan supranatural, tenaga dalam. Tentu ini positif, tentu ini baik, karena dengan demikian seorang prajurit TNI diharuskan untuk bisa menguasai diri, baik secara fisik maupun secara mental. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai psikologisnya, itu akan sulit untuk mempelajari ilmu tenaga dalam begini, karena membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, membutuhkan keyakinan tingkat tinggi, membutuhkan kematangan jiwa yang bagus. Satu itu. Yang kedua masih terkait dengan calon penerimaan prajurit TNI kita yang pekan depan akan dilantik, yakni terkait dengan kontroversi seorang prajurit bernama Hen yang beberapa hari lalu geger rame karena dipecat menjelang dilantik terkait dengan kependudukannya. Namun perkembangan terbarunya bahwa prajurit ini pada akhirnya diterima untuk menjadi prajurit TNI. Saya baca beritanya ini ya. Jalan terjal Hen Song Janan jadi prajurit TNI AD, sempat dipecat dan akhirnya segera dilantik. Ini ditulis oleh Kompas. Jalan terjal harus dilewati Hen DJ Song Jonan untuk bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Pasalnya, siswa sekolah calon Tamtama TNI AD sempat dipecat. Pemecatan dilakukan sepekan menjelang pelantikannya menjadi prajurit TNI AD. Hen dipecat dengan alasan
status kependudukan ayahnya yang merupakan ex-nelayan asal Myanmar dianggap tidak sah. Administrasi Hen dianggap tidak sah lantaran dokumen kependudukan ayahnya, Mikhael Songjanan, dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, Maluku. Informasi dari Disdukcapil Kota Tua menyebutkan kependudukan Mikhael dinyatakan batal. Surat pembatalan terbit pada 31 Maret 2022 setelah pihak Kodam Patimura mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai status Mikhael. Hingga saat ini Mikhael berstatus warga negara asing berkebangsaan Myanmar. Dia merupakan ex anak buah kapal yang tidak memiliki izin tinggal atau izin tinggal tetap ITAP. Pemecatan Hen menuai kontroversi dan sejumlah orang menganggap dia tidak bersalah. Tunjukkan di mana letak kesalahan anak ini, ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maluku, Benedictus Sarkol, dikutip oleh Kompas pada hari Rabu kemarin. Sementara itu, Kodam Patimura membantah melakukan pemecatan secara sepihak. Kodam dalam hal ini tidak mempermasalahkan status kewarganegaraan Hen, tetapi adanya surat pembatalan dokumen dari Dukcapil Kota Tual tersebut berpengaruh terhadap status kesiswaan Hen, kata Kepala Penerangan Kolonel ARH Adi Prayogo. Ia mengatakan Hen terbukti menggunakan dokumen administrasi berupa identitas kependudukan yang tidak sah sebagai akibat dari dokumen kependudukan ayahnya yang dicabut atau dibatalkan oleh Disdukcapil Kota Tual. Kini Hen bisa bernafas lega dengan kembali diterimanya untuk mengikuti pelantikan sebagai prajurit TNI AD. Bahkan kepastian nasib Hen telah diumumkan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Selanjutnya Hen segera dilantik sebagai prajurit TNI AD pekan depan. Minggu depan dia dalam kurung Hen Songjanan akan segera dilantik menjadi prajurit TNI AD, kata Dudung usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Patimura Ambon, Maluku, dikutip dari keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Dispenat pada hari Rabu kemarin. Dudung menjelaskan dalam pelaksanaan pendidikan tidak serta-merta hasil tes administrasi ditetapkan saat itu juga. Namun penilaian hasil tes akan terus dilakukan, pengecekan selama dalam pendidikan oleh para babinsa, bintara pembina desa, dan intelijen di lapangan. Salah satu hasil tes yang diketahui bermasalah adalah adanya hal yang dilanggar oleh orang tua Hen, khususnya ayahnya yang masih berkebangsaan Myanmar. Dudung mengungkapkan setelah mempelajari permasalahan ini, dirinya mengambil kebijakan untuk memanggil dan mengembalikan status prajurit siswa kepada Hen yang lahir dan besar di Maluku. Oke ya, itu berita menarik terkait dengan calon prajurit TNI kita. Selamat untuk Hen. Jadilah prajurit TNI yang secara tulus dan total mencintai tanah air Indonesia ini. Mencintai merah putih ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.